Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ruli Aja. Pada video kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari program linear, yaitu menentukan sistem pertidaksamaan linear dua variabel dari daerah penyelesaiannya. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan tap loncengnya untuk bisa selalu mendapatkan video-video terbaru dari saya, dan pastinya tonton terus channel Ruli Aja. Kita langsung saja ke materinya. Contoh yang pertama, daerah yang diarsir pada gambar berikut, maksudnya ini nih, ini yang diarsir, merupakan daerah penyelesaian suatu sistem pertidaksamaan. Jadi yang diarsir ini adalah daerah penyelesaiannya. Tentukan sistem pertidaksamaan tersebut. Nah, kita diminta mencari sistem pertidaksamaannya. Kalau materi yang sebelumnya sistem pertidaksamaannya sudah ada, kita membuat daerah yang diarsir atau daerah penyelesaiannya seperti ini. Kalau sekarang dibalik, ya, daerah penyelesaiannya sudah ada, kita diminta untuk mencari sistem pertidaksamaannya. Nah itu, ya. Jadi ini kebalikan dari materi yang sebelumnya. Oke. Bagaimana cara menjawabnya? Ya, ini kita kasih nama dulu, ini ya, garis-garis ini. Ya, ini kita lihat ada angka 0, 2, 4, 6, 8, 10. Ini kemudian ada angka 0, 2, 4, 6 dan seterusnya. Ini akan ada angka min 2. Oke, ini biar enak kita kasih nama-nama ya. Nah, yang ini garis mendatar ini adalah sumbu X. Kemudian garis yang tegak ini adalah sumbu Y. Ya, karena ini belum ada ya, maka kita kasih nama. Kalau udah ada sih ya nggak apa-apa, nggak perlu tulis lagi seperti ini. Kemudian ini ada garis, kita kasih nama aja. Misalkan ini G1, artinya garis pertama, nah gitu. Bebas ya, mau huruf apa ke atau apalah segala macam. Yang penting kita namain aja biar enak. Yang kedua ini adalah G2 atau garis yang kedua. Oke. Nah, dalam mencari sistem pertidaksamaan ini kita bisa menggunakan rumus, yaitu BX ditambah AY sama dengan A dikali B, di mana B itu adalah angka pada sumbu Y, A itu adalah angka pada sumbu X. Nah gitu ya, jadi ini tukeran tempat ini. Angka Y taruhnya di X, angka X taruhnya di Y. Nah intinya itu. Oke, bagaimana cara penggunaannya? Kita langsung saja. Pertama akan kita cari garis ini, garis G1. Oke, kita cari persamaan garis dari G1 ya. Ya ini akan ada dua garis ya. Nah kita cari satu persatu dulu. Dimulai dari garis G1. Lihat di sini pada sumbu X ini ada 4 ya, titik sini kan. Nah, titik 4 ini ya berada pada titik nomor 4. Berarti X-nya 4 karena dia berada pada sumbu X, Y-nya 0. Ya, Y-nya 0 di sini. Ini Y-nya 0, X-nya 4, maka koordinatnya 4,0. X-nya 4, Y-nya 0. Ya, atau ini A ya. Kalau dalam rumus ini itu A itu ini angka 4 ya, A itu angka yang berada pada sumbu X. Tuh. Oke, berikutnya kalau kita tarik garis nih sini, kita lihat nih pasangannya ini adalah angka berapa nih? Nah 0,6 ya, karena X yang nggak ada nih, X nya 0, sini akan 6 Y nya ya, jadinya 0,6. X nya 0, Y nya 6, X nya 0, Y nya 6 sini. Nah 6 di sini adalah angka pada Y ya, tuh. Atau kita dalam rumus ini B dia ya, B itu angka pada sumbu Y. Jadi yang ini A, yang ini B, dan baru sehingga persamaannya kita masukkan rumusnya. Ingat tadi yang ini A, ini B ya. B ini kita ganti dengan angka 6, A di sini kita ganti dengan angka 4, X dan Y nya tetap ya sebagai huruf. Oke, kita masukkan BX ya, B nya 6 jadi 6X. A dikali Y, A nya adalah 4, jadi berubah menjadi 4Y. Paham ya?
Oke, sama dengan A kali B, berarti 4 dikali 6. Seperti ini. Oke, ini kita turunkan saja, tulis ulang. Jadi 6x ditambah 4y, ini kita hitung 4 dikali 6 itu sama dengan 24. Ya, bentuk persamaannya 6x tambah 4y sama 24. Nah, ini bisa kita sederhanakan nih. Apa sih sederhanain itu? Ya, kita memperkecil angkanya, angka 6, 4, dan 24 ini ya, dengan cara kita bagi dengan satu buah angka yang bisa membagi angka 6, bisa membagi angka 4, bisa membagi angka 24. Kalau angka 6 ya, 6 bagi 6 bisa, tapi 4 dibagi 6 nggak bisa, desimal ya. Kalau 24 dibagi 6 dapat 4 bisa. Cuma karena ada angka 4, satu angka yaitu angka 4 yang nggak bisa dibagi 6, maka kita pembaginya bukan angka 6. Oke, berikutnya kalau kita bagi dengan angka 4, 6 dibagi 4 nggak habis ya, desimal, ada koma, ada sisa. 24 dibagi 4 bisa, jadi dibagi dengan angka 4 pun nggak bisa, jadi harus angka yang lain ya. Bagaimana caranya? Angka berapa kita baginya? Yaitu kita bagi dengan angka 2. Ini sebatas pembeda aja ya, untuk ini membagi. Oke, jadi semua angka-angka ini kita bagi dengan 2. 6x dibagi 2 sama aja 6 dibagi 2 3, ada hurufnya yaitu huruf X. 4y dibagi 2, 4 dibagi 2 adalah 2, karena 4y jadi 2y. Kemudian 24 dibagi 2 12, sehingga persamaan ini udah diperkecil nih menjadi 3x ditambah 2y sama dengan 12. Jadi garis G1 ini persamaannya adalah 3x ditambah 2y sama dengan 12. Oke, paham ya? Kita sudah mendapatkan garis G1. Sekarang yang belum adalah kita mencari garis G2. Oke, kita tulis di sini, caranya sama seperti ini. Oke, kita lihat angka-angka pada garis G2 nih. Ya, ini ada angka 8. Sehingga koordinatnya, titiknya adalah 8,0. X-nya berada pada angka 8, Y-nya 0. Nah, 8 ini disebut dengan A nantinya ya. Oke, kemudian angka berapa lagi? Kita tarik garis. Nah, ini ketemu. Ini 4. Berarti dibalik. X-nya 0, Y-nya 4. Bukan 4,0, salah. Ya, kalau yang belakang ini nih, kalau berada pada sumbu Y, angkanya berada di belakang. Kalau berada pada sumbu X, angkanya berada di depan. Oke, paham ya? Jangan sampai kebalik, ini 4,0. Nah, itu salah. Oke, yang ini adalah A, nilai dari A, yang ini nilai dari B. Oke, sehingga persamaannya kita masukin rumusnya lagi biar nggak lupa. B dikali X tambah A dikali Y sama dengan A dikali B. B berarti angka ini nih ya, kita masukkan menjadi 4x ditambah A berarti angka yang ini, angka 8. Berarti 8y, tinggal gabungin aja begini ya, gampang ya. Dan A dikali B berarti 8 dikali 4. Ini kita turunin ke bawah ya. 4x tambah 8y sama dengan 8 dikali 4 adalah 32. Nah, jadi persamaannya 4x tambah 8y sama dengan 32. Nah, ini kita sederhanakan ya. Kita sederhanakan lagi sama seperti ini ya. Oke, tarik garis. Kita cek apakah angka 4 dan 8 bisa membagi semuanya, kita cek. Kalau 4 bagi 4 bisa ya, dapat 1. 8 dibagi 4 bisa, dapat 2. 32 dibagi 4 bisa. Nah, maka karena angka 4 ini bisa membagi semuanya, ya udah kita bagi dengan angka 4 misalkan. Oke. Ya, kita coba. Kita bagi dengan angka 4. Kalau angka 2 nanti kekecilan, karena kebetulan nih bisa dibagi dengan angka 4. Oke, 4 dibagi 4 kan 1 ya. Oke, boleh kita tulis angka satunya, nggak kita tulis. Nah, mungkin cuma X doang jadinya. Pak, kalau saya inginnya ini angka 1 ditulis, ya silakan aja. Ya, nggak apa-apa. Ya, tapi ini biar enak, jadi X-nya angka satunya nggak ditulis. Ya, kalau saya nggak ditulis ya. Oke, kemudian 8 dibagi 4 berapa? 2, sehingga berikutnya adalah ditambah 2y sama dengan 32 dibagi 4 dapat berapa?
ya dapat 8. Jadi persamaan garis dari G2 adalah X ditambah 2Y sama dengan 8. Oke, paham ya? Paham. Oke, berikutnya adalah kita cari X dan Y nya ini. Nah, kita sederhana nih ya, kok tandanya lebih kecil. Nah, lihat garis G1 nih, garis G1 nih, dia arsirannya kan ke bawah nih, mendekati 0 nih ya. Nih garis G1 nih ya, ini arsirannya ke sini kan. Nah, karena arsirannya mendekati 0 ya, maka tandanya lebih kecil. Selalu diingat, kalau mendekati 0 tandanya lebih kecil. Dah, itu aja. Oke, karena kita kan judulnya mencari pertidaksamaan ya, berarti menggunakan tanda pertidaksamaan. Jadi tanda sama dengan kita ganti dengan tanda pertidaksamaan. Dia lebih kecil sama dengan, karena ini arsirannya mendekati 0. Kita cek lagi garis G2 ya, garis G2 ini juga sama, arsirannya dia mendekati 0, karena kalau menjauhi 0 di ke atas ya, arsirannya ke atas. Nah, arsirannya ke atas, dia nggak akan ketemu dia sama ini, nggak akan kesini. Nah, ternyata garis G2 juga mendekati 0, sehingga tandanya adalah lebih kecil, sehingga berubah X tambah 2Y lebih kecil atau sama dengan 8. Jadi tanda sama dengan ini berubah menjadi tanda lebih kecil atau sama dengan. Oke, paham ya? Kalau menjauhi 0 ya tandanya dibalik nih, lebih besar sama dengan gitu. Oke, berikutnya apa yang kita cari? Arsiran nih, arsirannya, arsiran ini berada di atas sumbu X, bener nggak? Ini kan sumbu X nih. Nah, dia ada di atasnya, bukan di bawah sini dia kan, arsirannya dia ada di atas. Dan di kanan sumbu Y. Ini sumbu Y di kanan kan, ini bukan di kiri ya. Jadi arsiran di atas sumbu X dan sebelah kanan sumbu Y ya, maka X nya lebih besar sama dengan 0 ya. Lebih besar sama dengan 0 berarti dimulai dengan angka 1, 2 dan seterusnya, maka di kanan, di atasnya. Y lebih besar 0 ya, kan 1, 2 kan sini 1, 2, 3, 4, 5, bener ya. Kalau sini di bawah ini lebih kecil 0 berarti ya, maka X lebih besar 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Oke, berikutnya adalah kesimpulannya. Sehingga sistem pertidaksamaannya, nah ini kita tulis nih, ini garis G1 garis G2 sama ini. Jadi nah kita lengkapi sini, kita tulis ulang. 3X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 12, X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 8, X lebih besar 0, Y lebih besar 0. Jadi inilah jawaban yang dimaksud dari tentukan sistem pertidaksamaan tersebut. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, pasti bisa mengerjakannya. Oke, ini cuma sekedar hanya ada hurufnya aja ya, ada A, B, C ya, nanti anggap aja nggak ada ya juga nggak apa-apa, biar sama seperti contoh yang tadi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, komen, dan tap loncengnya untuk bisa selalu mendapatkan video-video terbaru dari saya. Dan pastinya tonton terus channel Roli aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.